grade 8. How are you today? I hope you are always good. Now, before we start our lesson today, you can open your book. The page number is 71 until 73. About karya roh dalam hidupku. Di sini misalkan menjelaskan ciri-ciri orang yang hidup beriman. Lalu peran apa saja sih peran Roh Kudus apa saja sih yang berperan dalam hidup kita? Lalu kita sebagai remaja yang takut akan Tuhan, hal apa saja sih yang kita harus benar-benar bergantung pada Roh Kudus? Nah, untuk lebih jelasnya, Miss akan tampilkan berikut dengan video PPT. Kalian boleh menyimak video tersebut. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita mengenai karya Roh Kudus dalam hidupku. Miss mengambil kompetensi dasar, menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman. Peran Roh Kudus dalam kehidupan, yaitu jika kita melihat kembali dalam pelajaran yang sudah kita pelajari, banyak hal yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 143 ayat 10 dikatakan, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata." Di sini kita melihat bahwa peran Roh Kudus sebagai penuntun dalam hidup kita. Jadi ketika kita memiliki sesuatu hal yang ada di dalam hidup kita, contohnya ketika kita diperhadapkan dalam suatu pilihan, Roh Kudus akan menuntun kita. Apakah kita akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah atau keinginan kita sendiri? Ya, di sini Roh Kudus sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Lalu ayat ini merupakan salah satu contoh bentuk doa orang percaya, yaitu berupa permintaan atau permohonan yang merupakan pengakuan bahwa kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan atau tanpa roh Tuhan. Jadi ketika kita melakukan apapun itu, pasti Roh Kudus memimpin dalam hidup kita. Ini sesuatu hal yang baik ya Naya, contohnya sesuatu hal yang positif. Jadi ketika kita percaya permintaan atau permohonan kita dalam pengakuan bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu itu karena tuntunan Roh Kudus. Bahkan dalam Lukas 12 ayat 12 dikatakan, "Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Nah, kita tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Bahkan di sini dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengajari kita, baik ketika kita mengambil keputusan, baik kita dalam melangkah atau kehidupan kita. Roh Kudus akan mengajari kita apa yang harus kita katakan, baik ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan mungkin Roh Kudus akan memberikan hikmat dalam hidup kita, hingga Roh Kudus dapat mengajarkan apa yang harus kita katakan. Di sini dikatakan dalam Yesaya 12 ayat 2 dikatakan bahwa roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Di sini roh ini memberikan kita hikmat, maksudnya Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian untuk menghadapi kehidupan di dunia ini dan membuat kita mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita akan dimampukan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan menuntun hidup kita sehingga kita memiliki hikmat dan pengertian serta nasihat dan keperkasaan dari roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, itu semua Roh Kudus dapat lakukan dalam kehidupan kita ketika kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya dan kita dapat mengerti kehendak Tuhan
melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Ada beberapa ciri anak Tuhan yang beriman. Yang pertama, rajin beribadah. Ketika kita rajin beribadah kepada Tuhan, bukan berarti rajin ibadah di sini hanya sekedar rutinitas, setiap hari Minggu kita ke gereja atau setiap hari kita beribadah. Contohnya kalau misalnya umat Kristiani beribadah ke gereja, yang Hindu beribadah ke wihara, lalu yang Buddha beribadah ke tempat ibadahnya. Jadi di sini bukan hanya sekadar beribadah yang memiliki rutinitas, namun kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, dengan segenap hati kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, saling mengasihi. Di sini saling mengasihi bukan hanya antar sesama kita saja, namun semua orang yang ada di dalam hidup kita, baik di lingkungan masyarakat, di dalam keluarga, di dalam kita bermain, dimanapun kita berada, kita saling mengasihi satu sama lain tanpa membeda-bedakan ras atau suku atau budaya mereka. Oh, mereka berbeda dengan kita, jadi kita tidak mengasihi mereka, tidak ya, tetapi di sini kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Karena sebelumnya bahkan Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, yaitu mengasihi sesama kita. Lalu yang ketiga, yaitu saling menghargai. Menghargai dalam perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran. Jadi kita saling menghargai mereka. Bukan berarti pendapat kita terus yang harus didengarkan, tidak. Tetapi ketika orang lain berpendapat, kita pun menghargai pendapat mereka. Bukan berarti pendapat kita tidak benar, atau bukan berarti pendapat mereka selalu benar, tidak. Tetapi kita menghargai apa yang mereka katakan atau apa yang mereka utarakan, dan kita akan mengambil kesimpulan dari perkataan yang sedang dibicarakan gitu ya. Terus yang keempat, yaitu saling menghormati. Kita di sini menghormati bukan hanya menghormati orang yang lebih tua dari kita, tidak, tetapi kita menghormati semua orang. Bukan berarti ketika mereka adalah orang yang di bawah kita atau orang yang lebih kecil dari kita hanya menghormati orang dewasa, tidak, tetapi kita menghormati semua orang. Jadi di sini menghormati karena mereka lebih tua, tidak, tetapi kita menghormati semua orang. Yang kelima, saling mendorong serta menguatkan dalam pertumbuhan iman melalui firman Allah. Jadi di sini kita saling menopang, saling mendorong atau menguatkan dalam pertumbuhan iman melalui firman Allah. Pasti di sini ada yang memiliki beberapa kakak rohani atau kakak pembimbing rohani kita. Di sini kita saling mendorong serta menguatkan. Kita mau share tentang firman Tuhan, atau kita share tentang kehidupan kita, bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Dan di sini adalah ciri-ciri anak Tuhan yang beriman. Bahkan banyak hal contoh lainnya yang tidak disampaikan di sini, tapi di sini hanya beberapa yang disampaikan. Jadi di sini adalah beberapa contoh dari ciri-ciri anak Tuhan yang beriman. Remaja yang bergantung kepada Roh Kudus memiliki buah-buah roh dalam hidupnya. Miss tidak perlu menjelaskan apa itu buah-buah roh, karena kita sudah mempelajari beberapa hal. Minggu lalu kita sudah mengajar, kita sudah belajar bersama-sama. Apa sih buah-buah roh itu? Ada 9 buah roh di dalam Alkitab. Bahkan kemarin kita sudah membuat KI 4 tentang buah-buah roh ini. Jadi sini Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena karya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kesimpulannya adalah Roh Kudus telah berkarya dalam kehidupan orang percaya sejak dahulu, juga berkarya dalam hidup kita saat ini, baik dalam diri anak-anak maupun orang dewasa. Oleh sebab itu, ketika Roh Kudus berkarya dalam hidup kita lakukan segala sesuatu yang kita lakukan itu
bukan semata-mata karena kita. Tetapi apa yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu, baik pekerjaan, baik aktivitas kita, ketika kita di rumah maupun pekerjaan sekolah, kita lakukan dengan segenap hati. Nah, demikian pembelajaran kita. Misalkan menutup dengan 3 hal pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, 5 ciri orang yang hidup beriman, 3 peran Roh Kudus dalam kehidupanmu, dan hal apa saja yang merasa sangat bergantung pada Roh Kudus. Apa sih yang kira-kira yang benar-benar kalian butuhkan, merasa sangat bergantung pada Roh Kudus, ya. Oke, tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.